Halo, berjumpa lagi bersama saya Radil 0201, teknisi telepon seluler buat pemula. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah komponen yang ada pada rangkaian elektronika yang termasuk di handphone ini ya. Nah, komponen tersebut yang kita bahas adalah salah satu komponen yang sangat berperan penting di dalam sebuah rangkaian elektronika, yaitu adalah komponen IC. Tetapi sebelum saya lanjut video ini, teman-teman mohon dukungannya ya, untuk di like dan di subscribe, dan kemudian share ke teman-teman Anda. Mulai. IC adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika termasuk pada handphone ini. Nah, umumnya IC tersebut berbentuk berwarna hitam ya, atau silver, dengan tulisan merek atau kode di atasnya ya. Contohnya seperti ini. Saya perjelas. Ini contohnya, ini punya kode dan kemudian punya merek seperti Qualcomm. Ini kemudian ada juga di sini, tapi ketutupan dengan groundnya ini. Banyak sekali IC ya. IC itu bertulisan merek dan kode di atasnya. Nah, kemudian pada handphone terdapat beberapa macam-macam IC ya, dengan masing-masing fungsinya itu berbeda-beda. Ada IC CPU, ada IC MMC, dan kemudian ada IC power ya, seperti ini IC power. Nah, masih banyak lagi IC itu. Ada juga IC cas, ada juga IC RF, pokoknya banyak IC itu. Tetapi fungsi masing-masing IC tersebut adalah sebagai otak dalam peralatan rangkaian elektronika itu sebagai otak ya, sebagai otak rangkaian dalam sebuah elektronika termasuk pada handphone ini ya. Kayak seperti manusia saja otak, iya ya, dia kayak seperti manusia kayaknya tuh. Tanpa otak itu tidak akan bisa untuk berfungsi dengan normal ya. Begitu pun juga dengan manusia, tanpa otak itu tidak akan bisa juga berfungsi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. IC itu adalah kumpulan dari beberapa komponen yang sudah dirangkai itu ke dalam satu chip ini. Dalam satu chip ini, artinya dalam satu rangkaian elektronika itu, makanya banyak sekali IC itu. Nah, dan berfungsinya itu sesuai dengan tugas masing-masing IC tersebut. Seperti IC CPU ini adalah otak untuk ini mengelola suatu data dalam rangkaian handphone itu. Jadi fungsi IC CPU itu adalah untuk mengelola data. Dan yang kemudian fungsi IC MMC ini adalah otak untuk menyimpan semua data-data yang ada pada rangkaian handphone ini. Fungsi IC MMC itu adalah untuk menyimpan suatu data-data seperti foto, video, rekaman, dan lain-lain sebagainya ya.
di sini. Kemudian fungsi IC CPU itu adalah mengelola semua ya, mengelola apa yang diperintahkan masuk data-data itu. Nah, yang kemudian itu adalah seperti IC4 ya. Nah, IC4 itu adalah sebagai otak atau sebagai otak aliran arus listrik ya. Nah, di sini adalah sebagai otak untuk arus. Jadi kalau tidak ada IC4 atau PMU, handphone ini tidak akan dapat bekerja, artinya mati total ya. Mati total. Begitupun juga dengan CPU. Tanpa CPU itu tidak akan berjalan juga dengan normal sesuai dengan fungsinya. Fungsinya itu untuk mengelola semua data-data yang masuk ke itu. Nah, yang kemudian dia akan melepaskan ke MMC untuk menyimpan di sini. Nah, kalau tidak ada juga MMC itu, dia akan berfungsi juga dengan sempurna. Iya, begitupun juga dengan IC-IC lainnya itu, seperti IC PA itu adalah untuk sebuah rangkaian signal. Jadi di situ adalah otaknya juga ya, menyimpan untuk suatu data-data dari signal itu. SPI gensin dekat dengan ringan ya, dekat dengan antena ya, maksudnya CPI itu. Kemudian ICRF banyak sekali. Nah, pada IC tersebut saudara, IC itu ada dua macam ya, yaitu IC kelabang dan IC BGA. Nah, pada IC BGA ini itu banyak sekali digunakan dalam rangkaian handphone ya. Seperti ini adalah IC BGA. Sedangkan IC kelabang itu banyak digunakan dalam rangkaian elektronika biasa ya. Banyak sekali seperti TV dan lain-lain sebagainya. Tapi khusus dalam handphone ini itu menggunakan plat IC BGA. Tetapi pada handphone sebelumnya itu ya, atau zaman jadul itu, masih ada yang menggunakan IC kelabang itu. Tapi kalau keluaran sekarang itu sudah, keluaran terbaru handphone itu sudah hampir menggunakan semua IC BGA seperti ini ya. Nah, contohnya IC kelabang itu dia memiliki kaki ya, yang keluar itu kelihatan sekali kakinya. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Kalau HP jadul dulu itu masih menggunakan IC kelabang ya, tapi kalau sekarang rata-rata HP baru itu, keluaran terbaru sekarang menggunakan IC BGA. Nah, IC kelabang itu contohnya seperti ini ya. Ini memiliki kaki ya yang keluar. Sedangkan IC BGA itu seperti ini ya. Dia juga memiliki kaki banyak, tapi kakinya itu tidak kelihatan ya. Karena dia memiliki kaki itu ada di bawah sini. Nah, pada IC BGA, kalau kita mencetak itu harus menggunakan juga plat BGA ya, untuk mencetak ulang kaki IC tersebut. Umpamanya kalau IC tersebut rusak, maka kita harus ganti ya. Contohnya seperti ini. Umpamanya IC ini rusak ya, IC ini rusak, kemudian kita ganti dengan yang baru. Nah, dengan yang barunya itu kita harus cetak ulang kakinya itu agar kakinya itu rata ya, karena kakinya itu kayak titik-titik kayak begini, supaya kakinya itu rata dan kemudian pemasangannya itu dapat mengenai semua kaki-kakinya itu atau rapat ya, artinya
melengket dengan sempurna mengenai semua kakinya itu, kena semua kakinya, kita harus melakukan cetak. Nah, kalau kita mencetak itu menggunakan plat BGA ya. Nah, jadi ciri-ciri IC itu yang pertama adalah memiliki kaki yang banyak. Untuk menentukan letak kaki satunya dapat dilihat tanda titik pada fisiknya itu ya, seperti IC BGA maupun IC kelabang itu dia punya titik ya, artinya sebagai titik satunya. Jadi pemasangannya itu tidak terbalik. Kalau pemasangannya itu terbalik, maka akan dapat mengakibatkan korslet ya, bahkan terbakar itu IC. Maka IC itu akan rusak walaupun IC baru itu, kalau pemasangannya terbalik akan korslet itu tidak sesuai dengan skemanya ya. Nah, kalau kita umpamanya membaca ya kaki IC BGA itu dengan berdasarkan tanda sebelah kiri ini, dia punya titik ya. Jadi kita harus lihat dari sebelah kirinya ya, begini, kemudian begini, sebelah kiri kita lihat dari sebelah kirinya ya. Jadi kita baca titiknya itu dari sebelah kiri. Nah, kemudian kita juga lihat di PCB, karena di PCB itu ada juga tandanya di bawah, artinya tanda untuk pemasangannya sesuai agar tidak terbalik ya, seperti ini. Kadang garisnya itu 2 garis, atau kadang juga garis yang kuning itu agak menonjol keluar, sedangkan sebelahnya ini berbeda ya. Begitu pun juga dengan sini. Jadi bacanya itu kita harus disesuaikan titik yang ada pada IC kemudian titik yang ada pada PCB ini, supaya pemasangannya itu tidak terbalik ya saudara. Nah, begitulah fungsi IC tersebut ya saudara. Fungsi IC tersebut adalah sebagai otak dalam rangkaian suatu elektronika, termasuk pada handphone ini ya. Tanpa IC itu tidak akan dapat berfungsi pada suatu rangkaian elektronika ya, karena IC adalah suatu otak dalam menyimpan sesuatu data masing-masing itu. Jadi contohnya kalau ini saya sudah bahas tadi ya, kalau CPU itu kan untuk memproses ya, jadi otak untuk memproses model data, kemudian MMC itu adalah otak untuk menyimpan semua data, kemudian IC Power itu atau PMU nya sebagai otak untuk aliran arus listrik. Begitupun juga dengan IC PA ya, sebagai dalam satu clock itu khusus untuk jaringan juga di situ. Nah, sampai di sini saja saudara di video kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua, terutama buat para pemula-pemula. Kita harus saling support untuk belajar, dan kalau ada ilmu yang kita dapat itu sangat wajib ya untuk kita istilahnya untuk membagikan ke saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Itu adalah suatu amal juga saudara. Sampai di sini saja. Bila ada kata dan kekurangan pada video ini, mohon dimaafkannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.